Manchester United merekrut Edinson Cavani di bursa transfer musim panas 2020 secara gratis. Meski banyak pihak menganggap hal itu sebagai perjudian, namun menurut Paul Pogba, kehadiran Cavani memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap performa setan merah. Cavani dianggap sebagai perjudian lantaran usianya yang tidak muda lagi. Sejumlah pihak menilai masa keemasan Cavani sebagai seorang striker telah berlalu dan tidak akan memberikan pengaruh berarti. Kendati demikian, Paul Pogba tidak sependapat dengan itu, karena menurutnya Cavani masih bisa melahirkan gol-gol spektakuler, utamanya di saat-saat krusial. Di sepanjang musim 2020-2021 berlangsung, Cavani telah beberapa kali mencetak gol penting. Mantan pemain AC Milan, Riccardo Montolivo memprediksi siapa yang akan meraih gelar Scudetto musim ini. Ia menilai AC Milan dan Inter Milan adalah dua tim yang favorit menjadi juara Serie A musim 2020-2021. Musim ini Inter Milan memang dijagokan sebagai salah satu kandidat juara Serie A. Setelah musim lalu, Antonio Conte membawa Nerazzurri finish sebagai runner-up Serie A. Jauh ini Inter Milan berada di posisi runner-up klasemen sementara Serie A. Namun yang berada di puncak klasemen bukan sang juara Juventus, melainkan AC Milan yang tampil impresif musim ini. Montolivo percaya dua tim asal kota Milan ini akan menjadi kandidat juara Serie A musim ini. Saya rasa persaingan gelar juara musim ini antara dua tim asal kota Milan. Stefan El Shaarawy dikabarkan telah berada di Italia untuk segera menjalani tes medis jelang bergabung kembali dengan klub yang pernah dibelanya AS Roma. Langkah kepindahan El Shaarawy bisa berjalan setelah pemain 28 tahun itu memutus kontraknya bersama klub asal Liga Super Cina Shanghai Shenhua. Seperti dilansir dari laman Sky Sport Italia, Roma menawarkan mantan pemainnya itu dengan kontrak berdurasi 2,5 tahun. Penandatanganan ikatan kerja tersebut akan dilakukan setelah El Shaarawy selesai menjalani sejumlah tahapan pemeriksaan medis. Manchester City mendapat kabar buruk bahwa Kevin De Bruyne bakal absen selama 6 pekan akibat cedera otot. Pemain asal Belgia ini mengalami cedera ketika The Citizen menang 2-0 atas Aston Villa. Ia mendapatkan tackle dari Jack Grealish di babak kedua sehingga membuat ankle-nya terkilir. Sempat bermain lagi beberapa menit, namun akhirnya digantikan Gabriel Jesus. Manajer Manchester City, Pep Guardiola mengkonfirmasi sang bintang akan absen selama 1 bulan. Mario Mandzukic yakin dirinya dan Zlatan Ibrahimovic bisa menjadi jaminan kesuksesan masa depan AC Milan. Pemain yang baru didatangkan oleh AC Milan tersebut menyatakan dengan penuh percaya diri bahwa dirinya dan Zlatan Ibrahimovic akan menghadirkan perbedaan di tubuh AC Milan. Setelah mendatangkan legenda Swedia, pada Januari tahun lalu Rossoneri kembali membuat kejutan dengan memboyong veteran lainnya, yakni ex-pilar Juventus Mandzukic. Kehadiran duo tua-tua keladi ini dipandang banyak pihak bisa membuat Milan semakin menakutkan di musim 2020-2021. Zlatan dan saya telah memainkan banyak pertandingan. Kaki-kaki kami ini sudah terbiasa dan kami adalah ahlinya, tegas Mandzukic. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano memberikan kabar terbaru mengenai situasi transfer Martin Odegaard. Romano menyebut bahwa Arsenal saat ini berada di posisi terdepan untuk mendapatkan pemain Real Madrid itu. Odegaard dilaporkan tengah ambil ancang-ancang untuk pergi dari Real Madrid setelah ia tidak mendapatkan jam bermain yang cukup di skuad Real musim ini. Menurut rumor yang beredar, dua klub yang tengah mengantri mendapatkan jasa pemain asal Norwegia itu. Mereka adalah Arsenal dan Real Sociedad yang ingin meminjam sang pemain. Romano baru-baru ini memberikan update terbaru mengenai kondisi Odegaard. Ia mengklaim sang pemain kini lebih condong bergabung dengan Arsenal. Barcelona akan menghadapi Elche dalam lanjutan kompetisi La Liga 2020-2021. Pertandingan dijadwalkan berlangsung di Estadio Manuel Martinez Valero. Pada pertandingan melawan Elche nanti, Barcelona tidak bisa diperkuat Lionel Messi. Ulahnya memukul pemain Atletico Bilbao pada final Piala Super Spanyol membuatnya diskor 3 laga. Duel menghadapi Elche menjadi salah satu yang diharamkan buat Lionel Messi. Hanya saja, Barcelona diprediksi tidak akan kesulitan untuk memetik kemenangan di kandang Elche. Fan Manchester United tampaknya benar-benar bersenang-senang melihat Liverpool sedang mengalami fase sulit. Mereka tidak membuang kesempatan melontarkan ledekan.
Satu di antaranya dengan mengklaim Paul Pogba jauh lebih superior dibanding gelandang Liverpool Thiago Alcantara. Ledek-ledekan itu dilontarkan setelah Liverpool di luar kejutan keok dari Burnley. Olok-olok itu sekaligus memanaskan atmosfer jelang duel Manchester United kontra Liverpool di Piala FA. Kondisi keuangan yang terpukul akibat krisis mendorong Barcelona bermanuver dengan mengincar pemain gratisan. Menurut Mundo Deportivo, klub La Liga itu kini mengincar pemain Bayern Munich David Alaba dan pemain Manchester City Sergio Kun Aguero yang kontraknya habis akhir musim ini. Masa depan Aguero terus menjadi spekulasi di tengah kabar Manchester City tengah mengincar pemain Borussia Dortmund Erling Haaland dan pemain Inter Milan Romelu Lukaku. Saat terus diberitakan akan kehilangan Sergio Ramos akhir musim ini, Real Madrid juga berpotensi kehilangan Rafael Varane. Menurut Sport, bek asal Prancis itu ingin meninggalkan klub asal Spanyol tersebut. Rumor yang diberitakan, Rafael Varane dikaitkan dengan Manchester United. AC Milan resmi mengumumkan kesepakatan peminjaman Fikayo Tomori dari Chelsea. Menurut laman resmi Milan, bek berusia 23 tahun ini dipinjam hingga akhir musim ini dengan opsi perpanjangan. Tomori menjadi pemain ketiga yang didatangkan Milan setelah Sauli Homete dan Mario Mandzukic. Arsenal mengumumkan secara resmi kesepakatan peminjaman kiper Matheus Ryan dari Brighton and Hove Albion. Pemain itu dipinjam sampai akhir musim ini. Ia akan menjadi pelapis Ben Reno dan Ronald Ronaldson. Ryan memang memiliki catatan 121 penampilan di Liga Premier League bersama Brighton and Hove Albion sejak didatangkan dari Valencia pada 2018. AC Milan kalah dari Atalanta pada pertandingan pekan ke-19 Serie A. Laga AC Milan versus Atalanta digelar di Stadion San Siro pada Sabtu, 23 Januari 2021. 3 gol kemenangan Atalanta masing-masing dicetak oleh Christian Romero, Josip Licic, dan Dufan Zapata. Meski kalah, hasil Liga Italia ini tetap membuat AC Milan berada di puncak klasemen. Sebab pada pertandingan lainnya Inter Milan ditahan imbang tanpa gol oleh Udinese. Berkat hasil kemenangan ini, Atalanta naik ke posisi keempat dengan koleksi 36 poin. Banyak 8 pertandingan babak 32 besar Piala FA telah selesai digelar pada Sabtu 23 Januari 2021 malam hingga Minggu 24 Januari 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Hasilnya secara mengejutkan, Arsenal harus angkat koper terlebih dahulu. Arsenal yang berstatus sebagai juara bertahan tak sanggup menahan perlawanan dari Southampton. Skuad asuhan Mikel Arteta tersebut harus tersingkir usai kalah dari Southampton 0-1. Kekalahan itu pun terasa menyakitkan karena 1 gol milik Southampton lahir dari gol bunuh diri dari pemain Arsenal, Gabriel Magalhaes. Gol tersebut lahir pada menit ke-24 dan Arsenal tidak mampu untuk membalasnya hingga laga berakhir. Berikutnya hasil buruk nyaris menimpa tim besar Liga Inggris Manchester City. Skuad asuhan Josep Guardiola hampir tersingkir saat berhadapan dengan tim kasta keempat Liga Inggris, Cheltenham Town. Meski pada akhirnya memenangi laga dengan skor 3-1, tetapi Manchester City sempat tertinggal terlebih dahulu. Cheltenham mampu unggul pada menit ke-59 setelah Alfie May sempat membuat Manchester City membuat ketar-ketir. Namun pada menit ke-81, Manchester City mulai bangkit dan mencetak 3 gol beruntun hingga menit-menit akhir. Ketiga gol beruntun tersebut berhasil dicetak Phil Foden pada menit ke-81, Gabriel Jesus pada menit ke-84, dan Ferran Torres menit 90.